Shalom saudara semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang mulia ini, Minggu 17 April 2022, saya ingin membagikan firman Tuhan. Saya telah pilih dari Matius 27 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang yang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi pokok renungan singkat pada hari yang indah ini yaitu dari ayatnya yang 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, dulu waktu saya masih kecil saya sempat bertanya kepada bapak saya. Kenapa saya bertanya kepada bapak saya? Karena waktu itu bapak saya juga mempunyai Alkitab yang besar. Dia melayani di gereja pada waktu itu. Terus bertanyalah aku kepada bapak aku, "Itu kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa dia mempunyai tali-tali yang berduri? Kenapa itu tangannya dipaku? Kenapa kakinya dipaku? Kenapa dia diikat di kayu?" Karena waktu itu saya belum tahu kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mati untuk kita. Jadi itu adalah karya terbesar yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, imam-imam di situ mengolok-olokkan dia, memfitnah Tuhan Yesus, mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Sama seperti saya waktu saya masih kecil. Saya bertanya, mengapa dia tidak turun memukul orang-orang itu? Dia kan punya kuasa dari Tuhan. Kalau memang benar dia Tuhan, kenapa dia tidak memukul orang-orang di situ? Kenapa dia tidak turun dari salib itu sambil memukul orang-orang di situ? Waktu itu saya belum tahu Bapak Ibu, makanya saya berpikir seperti itu. Nah oke, sekarang kita kembali ke ayat yang 45 tadi. Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, mungkin ada beberapa para ahli yang berkata pada waktu kegelapan meliputi negara itu bahwa itu adalah satu fenomena, yaitu fenomena alam
yang sering kita sebut gerhana matahari. Tetapi sepertinya selama ini kalau ada gerhana matahari itu tidak sampai berjam-jam ya. Dan yang kedua, kenapa kegelapan itu terjadi pada waktu yang bersamaan, pada masa Paskah, yaitu pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Mengapa terjadi pada waktu yang sama? Pada waktu itu bulan penuh tidak mungkin bersamaan dengan gerhana matahari. Kenapa di sana dikatakan bahwa matahari dalam 3 jam itu benar-benar tertutup dan tidak ada cahaya sama sekali? Kegelapan meliputi. Nah, dalam firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepadanya milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara tahu kenapa pada waktu itu dunia diliputi kegelapan ketika Yesus disalibkan? Kenapa pada waktu itu matahari tertutup, jadi terjadi kegelapan pada waktu itu? Kenapa terjadi pada waktu Yesus disalibkan? Nah, kegelapan di sini artinya apa? Artinya tidak ada terang, tidak ada terang sama sekali, gelap, pokoknya gelap. Jadi kegelapan artinya tidak ada terang. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena ketika manusia ingin melenyapkan terang yang sesungguhnya itu, terang yang sesungguhnya itu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Nah, ketika manusia ingin melenyapkan terang itu, maka Allah pun murka, Bapak Ibu. Allah murka. Terjadi keajaiban, sesuatu keajaiban yang terjadi. Sama seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang bertentangan dengan kebenaran. Mereka ingin melenyapkan kebenaran-kebenaran itu. Maka pada waktu Yesus disalibkan, bumi menjadi lenyap, bumi seakan-akan direset kembali. Seperti handphone Anda jika sudah penuh dengan memori, penuh dengan virus-virus, seperti dengan bumi ini sudah penuh dengan dosa. Makanya pada waktu Tuhan Yesus disalib terjadi kegelapan, karena seakan-akan bumi ini direset kembali, diperbaharui kembali. Sama seperti penciptaan semula. Saudara kalau membaca kitab Kejadian, di situ dikatakan bahwa bumi masih dalam keadaan gelap gulita, tidak ada terang. Roh Allah masih cuma melayang-layang di sana. Tapi pada waktu itu bumi masih gelap. Nah, sama seperti waktu Tuhan Yesus mati, bumi kembali gelap. Nah, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu seakan karena Dia ingin mereset kembali dunia yang penuh dengan dosa. Seperti yang kita dengar tadi di kitab Yohanes, bahwa terang yang sesungguhnya itu sedang berada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Terang itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Nah, seperti inilah Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia, tetapi ada beberapa di antara orang yang tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Dia adalah terang sesungguhnya, terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Makanya pada waktu Ia disalib, bumi menjadi gelap karena terang itu sudah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia, malah dunia menghukumnya. Nah, dalam ayat 46 tadi dikatakan, sekitar jam 3 berserulah Yesus, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini sering dipertentangkan. Ada beberapa orang yang mempertentangkan dengan ayat ini. Mengapa Tuhan Yesus berseru kepada Allah? Bukankah Dia Allah? Kenapa pula Dia masih berseru? Kenapa pula Dia masih berseru kepada Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan Dia? Bukankah Dia Allah? Nah, pertanyaan ini sering dipertanyakan, pertanyaan ini sering dipertentangkan, Bapak Ibu. Aku sering menjumpai pertanyaan ini. Kenapa Tuhanmu memanggil Tuhan lagi? Bukankah Dia sudah Tuhan? Kenapa Dia memanggil Allahnya lagi? Berarti kau menyembah Allah yang palsu, Tuhan Yesus yang palsu.
Bapak Ibu, sadarkah engkau bahwa ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang menggantikan posisi aku dan kamu di kayu salib. Bayangkan jika kamu berada di situ. Tentu kalian sudah berteriak juga seperti itu. Maka di dalam kesesakanmu, di dalam kesesakan yang kau lalui, maka disitulah engkau akan berseru juga, mengapa Tuhan Yesus meninggalkan aku? Bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga sering menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, disinilah Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa yang kita perbuat. Makanya pada waktu itu ia berseru memanggil Allah, karena pada waktu itu ia menggantikan posisi aku dan saudara di kayu salib. Dia menggantikan posisi aku dan saudara, menggantikan menebus dosa-dosa yang kita perbuat. Ya Tuhan, bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus. Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa yang kita perbuat. Nah, jadi inilah keadaan yang sangat mematikan, menyusahkan bagi manusia di saat hidup kita jauh dari Tuhan. Maka dalam kesesakan itu, disitulah kita akan berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama seperti Yesus, ketika ia sudah mengosongkan hatinya, dia sudah menggantikan posisi saudara dan saya di kayu salib. Maka disitulah juga Tuhan Yesus berseru kepada Allah yang di surga. Saudara seiman yang dikasihi Kristus, sampai di sini dulu firman Tuhan. Maka marilah kita merenung, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita sujud di kaki Tuhan, mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya.